Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Kami dari kelompok 2 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembahasan, pengungkapan dan transparansi pengendalian internal manajemen resiko atas mata kuliah Good Corporate Governance. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, namun dalam pengerjaan dan presentasi kali ini terdapat 3 yang turut andil aktif dalam pengerjaan dan presentasi. Yang pertama ada saya, Agung Nur Hidayat. Yang kedua teman saya, Dewa Made Gilangkeswara Murti. Dan teman saya satu lagi, Muhammad Vicky Odenti. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Jadi, sebelum masuk ke materi, saya mulai dengan satu pertanyaan kecil, yakni apabila kita menjadi investor dan ada dua perusahaan dengan laba yang persis sama, tapi yang satu laporan tahunannya tebal, detail dan menjelaskan risikonya, sementara yang satu lagi hanya menyampaikan angka minimum sesuai kewajiban. Tentunya mana yang akan kita pilih? Nah, pastinya sebagian besar dari kita pasti akan memilih yang pertama. Dan yang menarik, itu bukan sekedar soal rasa nyaman, akan tetapi ada konsekuensi keuangannya. Dan itulah yang akan kita buktikan hari ini. Jadi tiga topik yang akan kita bahas adalah pengungkapan dan transparansi, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Yang mana sebenarnya menjawab satu pertanyaan yang sama, yakni bagaimana memastikan apa yang dikatakan perusahaan benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di dalamnya. Next. Baiklah, ini peta perjalanan kita. Jadi bagian yang pertama adalah pengungkapan dan transparansi. Di sini kita akan melihat kenapa pengungkapan itu penting secara ekonomis. Informasi apa saja yang perlu diungkapkan, standar apa yang menopangnya, dan satu pendekatan regulasi yang khas namanya comply or explain. Nah, bagian kedua, pengendalian internal. Perannya dalam menekan konflik agenan dan 5 komponen yang membentuknya. Selanjutnya, bagian ketiga itu manajemen risiko, yakni bagaimana perusahaan menyeimbangkan keberanian mengambil risiko dengan mencapai tujuan. Jadi sebetulnya ini bagaimana praktik ini berjalan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Satu hal yang ingin saya tanamkan dari awal, ini ketiganya bukan tiga topik yang terpisah, melainkan pengungkapan yang baik hanya mungkin kalau pengendalian internal jalan dan risikonya dikelola. Nah, kalau tidak, yang keluar hanya laporan yang rapi di permukaan tapi tidak dengan isinya. Next. Selanjutnya kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar, yakni perusahaan itu ingin untung. Mengungkapkan informasi itu ada biayanya, yakni biaya menyusun, biaya audit, dan risiko informasi dipakai pesaing. Jadi kenapa setiap perusahaan mau melakukan lebih dari yang diwajibkan? Untuk saya jawabannya karena keterbukaan itu menghemat uang. Jadi menurut Botosan tahun 1997 yang meneliti hubungan antara tingkat pengungkapan dengan biaya modal ekuitas. Temuannya berupa, semakin tinggi tingkat pengungkapan sebuah perusahaan, semakin rendah biaya modal ekuitasnya. Jadi logikanya begini, biaya modal ekuitas itu pada dasarnya adalah imbal hasil yang dituntut oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang mereka tanggung. Kalau investor merasa buta terhadap kondisi perusahaan, mereka tentunya meminta kompensasi yang lebih besar. Nah, kalau informasinya terang, mereka merasa lebih aman dan cukup puas dengan imbal hasil yang lebih rendah, imbal hasil yang dituntut akan menjadi lebih rendah, dan itulah biaya modal yang lebih murah bagi perusahaan. Selanjutnya, eh, biaya modal utang. Menurut Sengupta, setahun kemudian pada 1998, mengajukan pertanyaan serupa, tapi untuk sisi hutang. Hasilnya sejalan, yakni pengungkapan menurunkan biaya utang. Alasannya menarik, yakni perusahaan yang mengungkapkan banyak hal cenderung tidak menyembunyikan informasi yang sifatnya unfavorable, yakni informasi yang tidak menguntungkan dirinya. Kreditur membaca ini sebagai sinyal kejujuran. Karena itu, premi risiko yang dikenakan kepada perusahaan tersebut menjadi lebih kecil. Jadi, kesimpulan pada bagian ini, yakni keterbukaan bukan sekedar kewajiban regulasi yang harus dipenuhi supaya tidak kena sanksi, tapi ia adalah keputusan bisnis yang berdampak langsung pada biaya modal dan lewat itu berpengaruh pada nilai perusahaan. Jadi sekarang Botosan tidak berhenti pada temuan itu, yakni ia menjelaskan melalui jalur apa penurunan biaya modal itu terjadi. Next. Nah, dua jalur penurunan biaya modal. Jadi ada dua mekanisme. Jalur yang pertama yakni lewat likuiditas pasar saham.
Jadi ketika informasi tentang perusahaan tersedia memadai, investor tidak perlu bekerja keras dan mengeluarkan biaya untuk mencari tahu sendiri. Akibatnya, biaya transaksi turun. Selain itu, saham yang informasinya jelas itu lebih diminati, sehingga permintaan atas saham akan meningkat. Kedua hal ini membuat saham lebih liquid, lebih mudah dibeli dan dijual tanpa kehilangan nilai. Dan saham yang liquid itu sendiri sudah merupakan keuntungan bagi investor, sehingga mereka bersedia menerima imbal hasil yang lebih rendah. Untuk jalur yang kedua, lewat berkurangnya ketidakpastian. Di sini ada istilah teknis yang penting untuk teman-teman catat, yaitu estimation risk atau risiko estimasi. Ini bukan risiko bisnisnya itu sendiri, melainkan risiko bahwa investor salah menaksir beberapa besar risiko dan beberapa besar imbal hasil yang akan mereka dapat. Semakin sedikit informasi, semakin besar kemungkinan taksiran investor meleset. Dan atas kemungkinan meleset itu, mereka menuntut kompensasi tambahan. Ketika pengungkapan meningkat, ketidakpastian ini mengecil, dan tentunya tuntutan kompensasi tambahan tadi ikut mengecil. Nah, dapat kita perhatikan bahwa dua jalur ini berbeda cara kerjanya. Akan tetapi bermuara di tempat yang sama, yaitu risiko yang dipersepsikan investor mengecil, dan itulah yang akan menurunkan biaya modal. Next. Nah, ini 9 informasi yang perlu diungkapkan. Ada 9 kelompok. Yang pertama adalah kinerja keuangan dan operasi perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan dan informasi non-keuangan, yakni kemana perusahaan ini hendak dibawa. Yang tiga, kepemilikan dan hak suara utama, yakni siapa sebenarnya yang mengendalikan perusahaan ini. Yang keempat, kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kelima, informasi terkait independensi anggota dewan, termasuk kualifikasinya, proses seleksinya, serta jabatan direktur dan komisaris di perusahaan lain. Nah, poin terakhir ini penting kalau seorang komisaris juga duduk di perusahaan pesaing atau perusahaan mitra. Tentunya hal ini harus diketahui oleh para pemegang saham. Nomor 6, transaksi pihak berelasi. Nomor 7, faktor-faktor risiko yang diketahui. Nomor 8, isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain. Dan nomor 9, struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk kode tata kelola yang dipakai dan bagaimana proses implementasinya. Nah, dari 9 informasi ini, hanya satu informasi yang murni berupa informasi keuangan. 8 sisanya bersifat non-keuangan. Nah, ini menegaskan pesan penting bahwa transparansi jauh lebih luas daripada laporan keuangan. Perusahaan yang laporan keuangannya rapi, tapi tidak pernah menjelaskan struktur pemilikannya, remunerasi direksinya, atau transaksi dan pihak berrelasinya, perusahaan itu belum bisa disebut transparan. Next, Nah, untuk berikutnya, standar pelaporan silakan berkualitas Mas tinggi. Dewa, Ya, slide nomor 6. ya akan sama saya. Untuk berikutnya adalah standar pelaporan berkualitas tinggi. Supaya pengungkapan tadi bermakna, ia harus berdiri di atas standar. Kenapa? Karena tanpa standar, setiap perusahaan bisa melaporkan dengan cara masing-masing dan hasilnya tidak bisa dibandingkan. Maaf Mas, suaranya belum kedengaran. Oh, sorry. Tes tes. Oh, Udah ya? sudah Mas. Oke, saya ulangi saja kalau gitu. Untuk berikutnya adalah standar pelaporan berkualitas tinggi. Supaya pengungkapan tadi bermakna, ia harus berdiri di atas standar. Kenapa? Karena tanpa standar, setiap perusahaan bisa melaporkan dengan cara masing-masing, dan hasilnya tidak bisa dibandingkan. Dan pertama adalah standar pelaporan keuangan. Fungsinya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi dasar pembanding antar perusahaan. Ini yang teman-teman kenal sebagai PSAK atau IFRS di tingkat internasional. Dan yang kedua yang sebelah kanan adalah standar pelaporan non-keuangan. Ini yang sering terlupakan. Isinya mencakup dua hal utama, yaitu pengungkapan mengenai sistem manajemen risiko, termasuk jenis-jenis risiko yang dihadapi perusahaan, dan pengungkapan mengenai pengendalian internal. Perhatikan dua hal ini, perhatikan dua hal ini persis yang akan kita bahas di bagian kedua dan ketiga nanti. Jadi pengendalian internal dan manajemen risiko itu bukan urusan internal semata. Mereka adalah objek yang wajib diungkapkan. Lalu, kalau kedua standar ini berjalan, dampaknya tiga. Yang pertama adalah efisiensi pasar modal meningkat.
Jadi nanti harga saham lebih mencerminkan nilai sebenarnya. Kedua, biaya modal menurun, persis seperti temuan Botosan dan Sangupta tadi. Ketiga, pasar modal berkembang karena investor semakin percaya untuk menanamkan dananya. Berikutnya adalah pendekatan comply or explain. Sekarang kita masuk ke pendekatan regulasi yang khas. Nah, pertanyaannya begini, apakah tata kelola yang baik bisa sepenuhnya diatur lewat peraturan? Buat daftar aturan yang lengkap, wajibkan semua perusahaan mematuhinya selesai. Jawabannya tidak, dan itulah dasar pemikiran pendekatan ini. Praktik CG yang baik tidak dapat dibatasi oleh regulasi yang ada. Kenapa? Karena perusahaan itu berbeda-beda, beda ukuran, beda industri, beda struktur kepemilikan. Aturan yang cocok untuk bank besar belum tentu masuk akal untuk perusahaan rintisan. Kalau semua dipaksa seragam, yang terjadi kepatuhan formalitas, dipenuhi di atas kertas, tidak dihidupi dalam praktik. Lalu, maka pendapatannya akan diubah. Perusahaan publik wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan pernyataan tentang bagaimana ia menerapkan suatu pedoman CG. Kalau ia mengikuti pedoman, jelaskan bagaimana. Kalau ia tidak mengikutinya, jelaskan mengapa tidak. Yang wajib di sini bukan kepatuhannya, melainkan penjelasannya. Dengan begitu, pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi sendiri sejauh mana rekomendasi pedoman itu sudah diterapkan, lalu dapat menarik kesimpulannya sendiri. Jadi, comply or explain itu memberi ruang, bukan memberi celah perusahaan boleh berbeda, tapi tidak boleh diam. Di Indonesia, prinsip ini masuk lewat 3 dokumen, CG Roadmap, Peraturan OJK Nomor 21 POJK 4 Tahun 2015, Surat Edaran OJK Nomor 32, tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Mungkin agak dipersingkat, Mas, ya. Barusan ada notif Zoom-nya udah gini, apa yang pro udah mau habis waktu recordnya. Baik, untuk penjaga dan penyalur informasi, sampai di sini kita sudah bicara soal apa yang diungkapkan dan standar apa yang dipakai. Tapi ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang menjamin informasi itu benar dan lewat jalur apa sampai ke publik? Untuk yang pertama dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu perannya ada dua, melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan tersebut. Untuk yang kedua adalah saluran komunikasi. Yang pertama adalah satu arah, internet dan website. Mengharuskan perusahaan publik menyediakan soft copy laporan tahunan mereka di website perusahaan. Jadi laporan tahunan tidak hanya dicetak dan dibagikan di RUPS. Ia harus bisa diakses oleh siapapun. Yaitu dua arah, dan yang satu lagi adalah dua arah atau komunikasi langsung dengan media, dengan para analis dan manajer investasi di pasar modal. Ini penting karena memungkinkan tanya jawab, analisis bisa mengejar hal yang tidak jelas pada laporan tertulis. Untuk slide berikutnya, pengendalian internal punya 2 peran besar, memastikan keberhasilan operasi perusahaan dan membantu perusahaan mencapai tujuan usahanya. Caranya dengan memberikan keyakinan yang memadai, reasonable assurance, bukan keyakinan mutlak. Yang bisa dilakukan adalah menekan kemungkinan sampai tingkat yang wajar dengan biaya yang masuk akal. Dan ada 3 tujuan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi. Sumber daya yang dipakai dapat tepat sasaran, proses berjalan tanpa adanya kebocoran. Yang kedua adalah keandalan pelaporan keuangan. Ini merupakan poin yang paling penting untuk hari ini. Karena inilah jembatan yang menghubungkan bagian kedua dan bagian pertama tadi. Lalu untuk yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Ini melindungi perusahaan dari sanksi dan kerusakan reputasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan kita lanjut mengenai 5 komponen pengendalian internal. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama,
lingkungan pengendalian. Fondasinya terdiri dari integritas, nilai etika, dan struktur organisasi, termasuk di dalamnya sikap manajemen puncak terhadap pengendalian, yang sering disebut sebagai tone at the top. Kedua, yaitu penilaian resiko. Perusahaan mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang bisa menghalangi pencapaian tujuannya. Ketiga, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur konkret yang memastikan arahan manajemen benar-benar dijalankan. Contohnya seperti pemisahan tugas, otorisasi berjenjang, dan rekonsiliasi. Keempat, informasi dan komunikasi. Data yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan disampaikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Kelima, aktivitas monitoring. Menilai mutu kinerja pengendalian sepanjang waktu, karena sistem yang efektif tahun lalu belum tentu masih efektif pada tahun ini atau tahun ke depannya. Ini yang saya ingin teman-teman ingat ya. Kelima, pengendalian bekerja sebagai satu sistem, bukan sebagai 5 kotak yang terpisah. Contohnya, misal sebuah perusahaan memiliki aktivitas pengendalian yang sangat lengkap, SOP yang tebal, pemisahan tugas yang rapi, dan otorisasi yang berlapis. Namun, lingkungan pengendaliannya lemah. Direksi terbiasa melanggar prosedur dan tidak ada yang berani menegur. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, SOP akan dilangkahi. Karena komponen pertama adalah fondasi. Kalau fondasinya rampuh, 4 komponen atasnya ikut goyah. Ingat kembali bahwa kelemahan pada suatu komponen melemahkan keseluruhan sistem. Selanjutnya, peran manajemen resiko. Saya memulai dengan meluruskan suatu kesalahpahaman umum ya. Manajemen resiko bukan upaya menghilangkan resiko. Perusahaan yang menolak semua resiko tidak akan tumbuh, tidak membuka pasar baru, tidak meluncurkan produk baru, tidak berinvestasi. Resiko adalah harga yang perlu dibayar karena ada peluang. Maka dari itu, terdapat 3 peranan manajemen resiko. Yang pertama, menyeimbangkan antara mengambil resiko dan menghindari resiko. Menemukan titik tengah yang tepat bagi perusahaan. Kedua, mengurangi kemungkinan tujuan perusahaan tidak tercapai karena adanya kejadian yang tidak terduga adalah tujuan dari melindungi tujuan. Perhatikan, bukan menghilangkan kejadian yang tidak terduga, itu mustahil. Yang dilakukan adalah menyiapkan perusahaan supaya kejadian itu tidak sampai mengagalkan tujuan. Peranan ketiga, meredam konflik. Peranan meredam konflik ini sering terlewat. Kenapa? Karena ada kerangka manajemen risiko yang disepakati bersama. Perdebatan antar unit soal ini terlalu berisiko atau ini terlalu berhati-hati. Punya rujukan objektif masing-masing. Jadi tanpa kerangka itu keputusan berisiko jadi ajang tarik-menarik berkepentingan. Dan inilah penutup logika kita. Pengendalian internal ditambah manajemen risiko menghasilkan pengungkapan yang kredibel dan konflik keagenan yang menyusut. 3 pilar yang kita bahas hari ini akhirnya bertemu di sini. Lalu bagaimana kenyataannya di Indonesia? Next. Ini adalah potret IICD ASEAN CG Scorecard Indonesia. Dari hasil penilaian IICD, Indonesian Institute for Corporate Directorship menggunakan ASEAN CG Scorecard, khususnya untuk bagian D ya. Mari kita melihat bagian D, yaitu pengungkapan dan transparansi data dari tahun 2019. Atas N atau jumlahnya sekitar 200 perusahaan.
Sampelnya sekitar 200 perusahaan. Mari kita melihat dari sumbu X ya, dari D1 sampai D9 adalah subbagian penilaian. Angka pada batang ini menunjukkan rata-rata tingkat kepatuhan dalam presentase. Mari kita melihat dari gambaran besarnya. Rata-ratanya itu di overall nih sekitar 72,5%. Artinya secara umum perusahaan publik di Indonesia itu memiliki atau memenuhi sekitar 3/4 dari yang diharapkan. Ya, tidak buruk, namun jelas belum selesai. Oke, mari kita melihat persebarannya lebih menarik lagi. Yang tertinggi pada D7, yaitu ketepatan waktu publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan, sekitar 94,7%. Sempurna hampir. Lalu kenapa hal ini menjadi tinggi? Karena ini diwajibkan dan diawasi ketat, dengan sanksi yang jelas kalau terlambat. Jadi ini kepatuhan yang didorong oleh regulasi. Yang tertinggi berikutnya adalah D9, yaitu mengenai hubungan investor, sekitar 89,5%, dan di D6, media komunikasi 83,8%. Mari kita melihat dari yang terendah, ada di D5, yaitu adalah audit fee bagi auditor eksternal. Hanya sekitar 46%, kurang dari separuh. Lalu, kenapa ini menjadi penting? Karena besaran fee yang dibayarkan kepada auditor adalah indikator independensi auditor. Kalau fee dari suatu klien terlalu besar dibanding dengan total pendapatan kantor akuntan, ada risiko auditor sungkan memberikan opini yang tidak menyenangkan bagi perusahaan. Publik perlu tahu ini, dan justru inilah yang paling jarang diungkapkan. Lanjut, untuk terendah kedua adalah D3, pengungkapan transaksi pihak berelasi sekitar 58,5%. Transaksi pihak berelasi adalah transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa dengan perusahaan, pemegang saham pengendali atau PSP, direksi, atau perusahaan afiliasi. Ini area paling rawan untuk tunneling, yaitu pengalian nilai keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali atau PSP. Sekarang saya ingin rekan-rekan melihat polanya ya. Yang paling tinggi adalah hal-hal formal dan administratif. Tepat waktu, punya website, dan punya hubungan investor. Yang paling rendah adalah hal yang substantif dan sensitif. Audit fee dan transaksi pihak berelasi. Dua hal yang justru paling rawan konflik kepentingan. Kesimpulannya, pada potret Indonesia ini, melalui IACD Asian Scorecard adalah perusahaan publik di Indonesia patuh pada hal yang formal, namun masih enggan pada hal yang substantif. Dan disinilah pekerjaan rumah tata kelola kita yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, terakhir ya, mengenai ringkasan. Dari apa yang telah kita presentasikan, izinkan saya untuk memberikan ringkasan. Yang pertama, transparansi punya nilai ekonomis. Transparansi punya nilai ekonomis itu hal yang nyata ya. Botosan menunjukkan pada biaya modal ekuitas, sedangkan Sengupta pada biaya utang. Pengungkapan bukan biaya, melainkan adalah suatu investasi. Kedua, cakupannya jauh melampaui laporan keuangan. Dari 9 kelompok informasi yang perlu diungkapkan, 8 diantaranya adalah non-keuangan. Ketiga, comply or explain memberi ruang, bukan celah. Perusahaan boleh berbeda dari pedoman, asalkan menjelaskan alasannya secara terbuka. Keempat, pengendalian internal dan manajemen resiko adalah penopangnya. Tanpa kedua hal ini, angka yang diungkapkan kehilangan kredibilitas, dan pengungkapannya hanya menjadi formalitas. Dan satu catatan penutup dari ringkasan ini adalah tata kelola yang baik tidak diukur dari seberapa rapi laporannya, tapi dari seberapa berani perusahaan mengungkapkan hal-hal yang tidak
ungkapkan, tidak nyaman diungkapkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.